Yang mungkin ada Cipondo, Tangerang. Thank you ya buat teman-teman semua yang sudah menulis. Saudara, izinkanlah saya membagikan kebenaran firman Tuhan. Hari ini Pastor Deso memulai lebih cepat. Saudara dikasih oleh Tuhan. Karena ada pelayanan berikutnya yang harus Pastor Deso kerjakan. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, pada kesempatan pagi hari ini sekali lagi shalom buat kalian semua. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, saya mau mengajak kita semua untuk merenungkan setiap kebenaran firman Tuhan pada kesempatan hari ini sampai kita tap-tap layar ya. Haleluya. Dimanapun kalian berada. Thanks God. Saudara-saudara, coba kita ingat-ingat kembali di dalam setiap hari kita ataupun pagi kita masing-masing dalam hidup saudara dan saya. Ketika alarm berbunyi, saudara coba ingat-ingat kembali. Ketika alarmmu berbunyi dalam setiap kehidupanmu, sebelum mata kita benar-benar terbuka, saudara, mungkin ada tangan-tangan yang sudah meraba-raba ponsel, mematikan alarm, lalu langsung membuka email, membuka WhatsApp, status, ya lihatin status orang di media sosial dan lain sebagainya, melihat berita, melihat notifikasi medsos. Daftar tugas sudah menunggu sebelum kita sempat mengucap syukur dalam hadirat Tuhan. Sepanjang hari kita berlari dari rapat ke rapat, dari tugas ke tugas, dari janji ke janji. Dan ketika hari berakhir, kita jatuh lelah di kasur. Dengan pikiran yang masih berputar-putar kencang tentang apa yang harus dikerjakan hari besok. Lalu di suatu titik yang sunyi, hati kita bertanya, untuk apa semua ini? Saudara, ada sebuah kerinduan yang dalam, sebuah rasa rindu akan ketenangan, akan kehadiran, akan makna. Hari ini firman Tuhan mau menjawab setiap kerinduan itu, ya, di dalam setiap hidup saudara dan saya. Bayangkan kalau ada seorang pelari maraton, dia mengenakan sepatu terbaik, ya, dia meminum mungkin minuman energy drink yang terbaik juga. Dan matanya tertancap pada garis finish. Dia sudah melatih yang terbaik dalam setiap kehidupannya. Tetapi ada yang aneh. Di dada pelari itu tergantung lencana-lencana besar dan berat dalam setiap kehidupan pelari itu. Tertulis di sana, saudari, di dalam setiap kehidupan pelari itu. Ini lencana karyawan terproduktif. Ini lencana ayah yang paling kelelahan. Ini adalah rencana aktivis gereja yang paling sibuk. Saudara, setiap rencana itu membuat langkahnya semakin berat, nafasnya makin sesak, dan matanya hanya melihat tanah di depannya. Ia lupa untuk memandang pemandangan indah di sekitarnya. Bahkan ia hampir melewatkan orang-orang yang bersorak-sorai memberikan dukungan di dalam setiap kehidupan pelari maraton itu. Saudara-saudara yang terkasih, tanpa kita sadari, kita adalah pelari itu. Kesibukan kita telah menjadi lencana kehormatan yang justru membebani setiap perlombaan iman kita semua. Hari ini Tuhan ingin melepaskan setiap lencana-lencana berat itu dari dada kita masing-masing. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, mari kita bersama-sama belajar setiap kebenaran firman Tuhan pada saat hari ini mengenai perlombaan kesibukan sebagai lencana kehormatan bagi sebagian besar manusia. Saudara, kesibukan itu dipakai sebagai simbol status. Makin sibuk, makin bermakna hidupnya. Saudara, kesibukan dipakai sebagai simbol status dan bisa mengikis waktu untuk keluarga, mengikis waktu untuk komunitas dan hubungan vertikalmu dengan Tuhan yang menghidupkanmu, yang menyelamatkanmu dalam setiap hidupmu dan hidupku. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, jika kita mau jujur di dalam setiap kehidupan kita semua, jika saudara dan saya mau jujur di zaman sekarang ini, pertanyaan yang paling sering kita dengar dan kita ajukan adalah, bagaimana kabarnya? Dan jawaban yang paling sering kita berikan hampir setiap lencana kehormatan itu adalah sibuk. Saya sibuk sekali, Pak. Sibuk kalau ditanya kabarnya. Saudara, kesibukan telah menjadi simbol status. Semakin sibuk seseorang,
semakin ia dianggap penting, semakin dia dianggap sukses, semakin ia dianggap bernilai. Kalender kita penuh, notifikasi yang tidak ada henti-hentinya di dalam setiap kehidupan kita semua. Dan ada janji yang bertumpuk, itu menjadi bukti bahwa kita adalah orang-orang yang di kacamata dunia berprestasi. Kita memakai kesibukan itu seperti lencana jenderal di dada. Sebuah tanda kehormatan yang menunjukkan bahwa kita berarti karena kita sibuk. Saudara, hari ini melalui perikop yang sangat familiar, Roh Kudus ingin menelanjangi setiap paradigma duniawi kita. Mari kita lihat, saudara dikasih oleh Tuhan, ada 3 dampak erosi dari kesibukan sebagai lencana ini, dan solusi yang ditawarkan oleh Tuhan Yesus di dalam hidup saudara. Di dalam Lukas pasal 10 ayat 38 ayat 4 sampai ayat 42. Saudara, ayat ini tidak asing di dalam setiap hidup kita semua. Saya bacakan Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir akan menyusahkan dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi satu hal saja yang perlu, Maria telah memilih bagian terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Saudara-saudari yang terkasih, mari kita belajar dari kisah ini. Saudara, yang sering kali saudara dan saya membuat kesibukan sebagai lencana kehormatan dalam hidup saudara. Yang pertama, saudara, kita mau belajar kesibukan yang salah itu mengikis waktu. Mengikis waktu untuk hubungan vertikal saudara dengan Tuhan. Saudara, hubungan kita dengan Sang Pencipta yang menciptakan saudara dan saya. Kesibukan seringkali mengikis waktu hubungan kita dengan Tuhan. Bapak Ibu, perhatikanlah Marta. Ia sibuk sekali melayani. Perhatikan saudari yang dikasih oleh Tuhan, kata sibuk. Ini bukan tentang pelayanan yang salah, tetapi tentang hatinya yang telah terganggu di dalam setiap kehidupan Marta. Fokusnya telah beralih dari Tuhan yang dilayani kepada pelayanan yang dilakukan. Saudara, dia melayani tetapi dia lupa bersekutu di dalam setiap kehidupan Marta. Dia ada di sebuah rumah atau dia ada di rumah yang sama dengan Sang Firman yang hidup, tetapi hatinya tidak duduk, hatinya tidak mendengar. Saudara, ini adalah gambaran yang sempurna dari setiap kehidupan kita yang mungkin rajin beraktivitas di gereja, melayani di banyak-banyak tempat dalam setiap kehidupan kita semua. Sibuk di bisnis, usaha, pekerjaan kita, di keluarga, ya saudari. Tetapi kehidupan doa dan perenungan firman Tuhan seringkali kering kerontang dalam hidup saudara dan saya. Kita membangun program untuk Tuhan, kita membangun program untuk usaha, untuk bisnis, untuk pekerjaan, tetapi kita kehilangan keintiman pribadi dengan Tuhan. Saudara, seperti Marta melayani tetapi lupa bersekutu. Saudara, jangan sampai kita melayani tetapi lupa bersekutu dengan Tuhan dalam setiap hidup kita semua. Yang setuju katakan amin. Jangan lupa bersekutu dengan Tuhan dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Yang kedua, saudara, fokus Marta yang tadinya saudari dikasih oleh Tuhan, dia fokus kepada Tuhan, tetapi dia beralih kepada pelayanan yang dilakukan. Marta, dia melayani tetapi lupa bersekutu. Saudara, lalu kemudian di dalam setiap kehidupan Marta pun ada kekhawatiran yang mengganti setiap kehidupan imannya. Kata Yesus, saudara, kepada Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Kekhawatiran itu adalah indikator bahwa kita telah mengambil alih ya setiap kehidupan kita semua. Kita telah mengambil alih sendiri setiap kehidupan saudara dan saya. Makanya kekhawatiran itu meningkat di dalam setiap hidupmu. Bapak Ibu, saudara-saudari,
Kesibukan kita seringkali adalah manifestasi dari ketidakpercayaan kita bahwa Tuhan yang berdaulat di dalam setiap hidup saudara dan saya. Dialah Tuhan yang berdaulat. Kita merasa segalanya harus kita kerjakan sendiri. Saudara, kesibukan seringkali adalah manifestasi dari kepercayaan atau dari ketidakpercayaan, maksud saya. Dari ketidakpercayaan kita. Lahir dari setiap tindakan-tindakan, ya saudari, dalam hidup saudara dan saya. Dan kita merasa segalanya harus kita kerjakan sendiri. Dan inilah kekhawatiran yang menggantikan iman sama dalam setiap kehidupan saudara. Seperti kisah Marta ini. Saudara, apakah hari-hari saudara diisi dengan begitu banyak aktivitas bagi Tuhan? Sampai kalian tidak punya waktu untuk duduk diam di hadapannya, mendengar suaranya. Hati-hati, saudara, kita bisa seperti orang Efesus di kitab Wahyu, yang bekerja keras, bertekun, tetapi kehilangan kasih mula-mula di dalam setiap kehidupan mereka. Saudara, inilah pertama. Saya mau mengajak kita semua, jangan sampai saudara memiliki kesibukan yang salah, yang akhirnya mengikis waktu hubungan vertikal saudara dengan Tuhan, yang harus saudara bangun setiap saat, setiap hari. Saudara, perhatikan baik-baik ya, kisah dari ini, saudari tokoh ini bernama Marta. Perhatikan kata-katanya kepada Yesus, Tuhan, tidakkah engkau peduli? Suruhlah dia membantu aku. Saudara, kesibukannya menyebabkan dua hal di dalam setiap kehidupan Marta. Pandangannya terdistorsi. Ia mulai memerintah Tuhan. Kesibukannya membuatnya merasa Tuhan tidak peduli. Dan bahwa dialah yang harus menuruti agenda pelayanannya dalam setiap kehidupan Marta. Pandangannya saudari mulai blur. Ya, dia mulai memerintah Tuhan, Tuhan kamu harus begini dong. Harus dong, itu si Maria suruh bantu aku. Supaya dia bisa menolong, supaya dia bisa melakukan setiap kesibukanku juga dan lain sebagainya. Yang kedua, saudara, kesibukannya selain menyebabkan pandangannya terdistorsi, saudara, kesibukan Marta, saudara, ibadahnya itu tergantikan oleh aktivitas. Ibadah dari Marta tergantikan oleh aktivitas. Dia berada di hadirat Tuhan Yesus secara fisik, tetapi hatinya jauh. Hatinya teralihkan oleh banyak perkara di dalam setiap kehidupan Marta. Saudara, banyak orang-orang seperti ini. Ya, ibadahnya tergantikan oleh program gereja, aktivitas gereja. Dan banyak orang-orang yang justru jatuh bukan hanya di luar gereja, tetapi jatuh di dalam gereja. Jatuh di dalam gereja, padahal melayani sebagai pengkhotbah, padahal melayani sebagai worship leader, padahal melayani sebagai pemimpin-pemimpin rohani. Tetapi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saudara, karena mereka hanya memperhatikan aktivitas gereja. Saudara, mari pada kesempatan hari ini saya mau mengajak saudara dan saya, jangan sampai hatimu menjauh, teralihkan oleh banyak perkara dalam hidupmu, sampai kamu lupa, saudara dan saya, harusnya kita berada di hadirat Tuhan Yesus secara fisik dalam hidup kita semua. Bapak Ibu, kesibukan bahkan untuk hal-hal yang baik seperti melayani dapat menjadi berhala yang halus, yang menggeser Tuhan sedikit demi sedikit dari tahta hati kita semua. Ibadah yang sejati itu dimulai dari duduk diam, mendengar seperti Maria. Jangan banyak berkomentar, jangan banyak berdebat. Ya, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, belajar duduk, diam, dengar dalam setiap hidup saudara. Seperti Maria, bukan langsung bergerak, melakukan setiap hal ini, hal itu, dan lain sebagainya. Ketika kita kehilangan waktu hening dengan Tuhan, kita ini sedang kehilangan sumber kekuatan, sumber hikmat, sumber damai sejahtera di dalam setiap kehidupan kita. Saudara-saudari yang terkasih, sebelum kita membuka notifikasi di ponsel kita pagi hari, berikanlah 5 menit pertama, ya, waktu-waktumu untuk Tuhan. Bacalah satu ayat Alkitab atau satu perikop Alkitab dan ucapkanlah doa singkat, ya, di dalam hadirat Tuhan. Ambillah alih Tuhan jadwalku hari ini. Bantu aku untuk tetap mengutamakan Tuhan di tengah-tengah padatnya jadwalku.
Amin Bapak Ibu Saudari. Ayo praktekkan hal ini. Saudara, pilih satu hari, mungkin dalam satu minggu, atau mungkin pilih beberapa jam di akhir pekan untuk benar-benar mematikan gadgetmu. Menyediakan waktu-waktu yang berkualitas untuk berdoa, untuk merenungkan firman, bersekutu dengan keluarga tanpa distraksi, termasuk saudari bersekutu dengan anak-anakmu, pasanganmu, istrimu, suamimu. Ayo, bersabatlah di dalam setiap hidupmu. Bapak Ibu, jika kalian merasa terbebani oleh pelayanan-pelayanan di gereja, tanyakan kepada diri sendiri, apakah ini dilakukan dari hati yang penuh kasih kepada Yesus, atau hanya dari kewajiban dan karena ingin dilihat orang lain? Jangan takut untuk beristirahat, memiliki sabatikal di dalam setiap hidup saudara. Jangan takut untuk beristirahat sejenak dari setiap pelayanan, untuk memulihkan hubunganmu dengan Tuhan. Saudara, bukan pelayananmu yang menyelamatkanmu. Yang menyelamatkanmu dan menyelamatkanku adalah Yesus. Saudara, bukan pelayanan kita semua. Mari, saya mau mengajak kita semua, berhentilah sejenak dari setiap tugas pelayanan-pelayanan itu. Pulihkanlah hubunganmu dengan Tuhan. Banyak orang yang sudah belasan tahun hidup di dalam setiap kerohanian mereka melayani Tuhan, tetapi hati kering kerontang, Bapak Ibu Saudari. Kenapa? Karena mereka tidak beristirahat sejenak dari setiap pelayanan-pelayanan mereka untuk memulihkan hubungan dengan Tuhan. Ini yang pertama. Saudara yang terkasih, saudara jangan sampai kita sibuk ya, yang akhirnya salah mengikis waktu hubungan vertikal saudara dengan Tuhan. Yang kedua, saudara yang terkasih di dalam Kristus, kesibukan yang salah itu mengikis waktu untuk kita berkomunitas. Hubungan kita dengan sesama yang seharusnya bisa menjadi berkat. Lihatlah bagaimana kesibukan Marta mempengaruhi hubungannya dengan Maria, saudaranya sendiri. Saudara, seringkali di dalam setiap hubungan-hubungan kita semua, ya, ada iri hati dan persaingan. Kesibukan yang tidak sehat itu melahirkan kepahitan. Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Itu kata Marta di ayat yang ke-40. Saudara, ia tidak hanya sibuk, ia juga saudari, dia juga pandai menjadi hakim bagi orang lain yang tidak sama sibuknya dengan dia. Ia memandang Maria sebagai masalah, bukan sebagai partner. Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan, lihatlah orang-orang pendebat-pendebat ya di medsos ya, Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Mereka pandai menjadi hakim bagi orang lain. Pandai sekali untuk menjadi hakim bagi orang lain. Padahal saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita tahu ya, negara kita ataupun di negara-negara yang lain, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, memang ada hakim-hakim yang benar, tetapi banyak hakim yang korup, Bapak Ibu Saudari. Banyak hakim di dalam setiap kehidupan kita, ya, di sekitar kita maupun di tengah-tengah ya belantara negara-negara manapun, banyak hakim-hakim juga yang tidak benar. Mereka bekerja ya karena apa? Karena cuan yang mereka terima, ya karena suap yang mereka terima. Walaupun Bapak Ibu Saudari tidak ada yang tahu, tetapi Tuhan tahu praktek-praktek demikian di dalam setiap kehidupan kalian semua. Saudara, Marta ini sibuk seperti hakim bagi orang lain yang tidak sama sibuknya dengan dia. Jadi kalau kacamatamu atau bajumu berbeda dengan baju orang lain, saudari yang dikasihi Tuhan, bukan berarti nilai dirimu lebih tinggi di hadapan Tuhan. Ingat baik-baik. Amin. Saudari yang dikasihi Tuhan, kalau bajumu lebih mewah dari orang lain, bukan berarti saudari nilai dirimu lebih tinggi daripada orang lain yang tidak memakai baju sepertimu. Kalau kamu dan saya memakai sepatu yang lebih baik, lebih indah di mata manusia dari orang lain yang tidak memakai sepatu itu, bukan berarti juga kita lebih tinggi nilai diri kita di hadapan Tuhan lebih daripada orang lain. Saudara, jangan sampai iri hati ya ada di dalam setiap kehidupan anak-anak Allah dan persaingan-persaingan yang tidak sehat di dalam kehidupanmu. Bapak Ibu Saudari yang terkasih, jangan sampai juga saudara memiliki individualisme yang egois. Dalam masyarakat kita, kesibukan seringkali menjadi alasan yang sah
untuk tidak terlibat dalam kehidupan komunitas. Kita menjadi individualisme, kita menjadi egois, kita tidak punya waktu untuk small group. Saudara, kita tidak punya waktu untuk menjenguk yang sakit, bahkan berkunjung kepada mereka yang telah ditinggal ya karena mengalami kematian, pada orang-orang yang mereka kasihi. Saudara, atau sekedar kita mendengarkan seorang sahabat yang sedang bersedih, dia rindu berkeluh kesah, tetapi kita bilang, maaf ya saya tidak memiliki waktu, maaf saya tidak punya waktu. Karena apa? Karena kesibukan. Saudara, kita membangun lencana kesibukan ini telah membuat kita menjadi pulau-pulau yang terisolasi. Sibuk membangun menara pencapaian individu, tetapi miskin di dalam relasi, dalam hidup saudara dan saya. Bapak Ibu, apakah kalian dan saya begitu sibuk membangun karir, membangun reputasi, sehingga kalian tidak punya waktu untuk berelasi secara mendalam dengan saudara seiman? Apakah pelayananmu justru menimbulkan iri hati dan penghakiman terhadap orang lain? Ngapain sih iri hati? Ngapain sih membanding-bandingkan hidup saudara dengan yang lain? Saudara, gak usah banding-bandingkan. Latar belakang kita saja semua berbeda. Amin. Gak usah dibandingkan. Pengalaman kita saja berbeda. Maka saudari, dalam perlombaan itu yang paling enak adalah fokus terhadap perlombaan yang Tuhan berikan di dalam setiap kehidupan kita semua. Fokuslah kepada taman kehidupan yang Tuhan percayakan dalam hidupmu. Jangan fokus kepada taman kehidupan orang lain yang mungkin di luarnya tampak indah, tapi ketika kita masuk ternyata saudari sama saja atau mungkin lebih buruk dari setiap kehidupanmu. Karena dia mencapai kesuksesan itu bukan dengan cara-cara nilai-nilai Tuhan, tetapi saudari dengan cara-cara duniawi. Dia bisa korupsi, dia bisa mencuri, nyolong dan lain sebagainya. Dia bisa menghabisi rekan bisnisnya dalam setiap kehidupannya. Kita tidak pernah tahu kisah-kisah taman hidup setiap orang-orang itu. Makanya saya, Bapak Ibu Saudari, saya tidak bangga ataupun saya tidak tidak bangga melihat orang-orang sekarang punya rumah yang baik, mobil yang banyak dalam setiap hidup mereka. Saya tidak bangga saudari. Ya, ataupun saya tidak tidak pusingkan dalam setiap kehidupan saya secara pribadi. Karena saya tidak pernah tahu latar belakang mereka mendapatkan hal itu semua. Tetapi saya rindu di dalam setiap kehidupan kita semua. Saudara, ayo kita belajar di dalam setiap kehidupan kita semua. Jangan sampai kesibukan yang salah mengikis waktu untuk keluargamu, untuk anak-anakmu, pasanganmu, suamimu, istrimu. Amin, saudari, inilah yang kedua. Saudara, lihatlah kembali bagaimana Marta berinteraksi dengan Maria. Kesibukannya melahirkan perbandingan dan tuduhan. Ya, saudariku, membiarkan aku melayani seorang diri, kata Marta. Saudara, daripada bersyukur memiliki saudara, dia harusnya bersyukur kan. Si Marta ini harusnya dia bersyukur. Dia memiliki saudara. Kamu masih memiliki saudara, bersyukur. Kamu masih memiliki istri, suami, anak-anak, orang tua, harusnya bersyukur. Ya, tetapi dia memandang Maria sebagai masalah. Saudara, ada orang-orang yang seperti ini. Ya, apapun dia pandang masalah. Ya, suaminya dipandang masalah, istrinya dipandang masalah, pekerjaannya dipandang masalah, rumahnya dipandang masalah. Semua dipandang masalah sama dia. Bapak Ibu, kesibukan membuat kita itu mudah iri dan menghakimi orang yang kita anggap tidak cukup sibuk seperti mungkin saudara dan saya. Jangan sampai Bapak Ibu Saudari, ya, ini melahirkan hal ini, perbandingan dan tuduhan-tuduhan di dalam setiap hidupmu. Saudara, ketika saudara dan saya lihat dalam kehidupan Marta yang sibuk, selain melahirkan perbandingan dan tuduhan, saudara, Marta dalam kesibukannya melahirkan pemisahan diri. Yang memisahkan diri dari persekutuan dengan saudaranya yang sedang menikmati Yesus. Saudara, banyak orang di dalam setiap kehidupannya kepada Tuhan. Kesibukan dalam pelayanan, pekerjaan, bisnis maupun studi-studinya saudari, itu membuat dia lupa untuk bersekutu dengan keluarga-keluarganya. Ya, dengan keluarga besarnya,
dengan adiknya, dengan kakaknya, saudari. Akhirnya dia terpisah dari persekutuan. Kalau diajak untuk bersekutu, aduh maaf saya sibuk. Sesibuk apa sih kita semua, saudari? Ya, kalau Pak Pendeta tanya, ibu, bapak, kemarin hari Minggu gak ke gereja, kemana? Apa ada masalah pergumulan? Oh enggak Pak Pendeta, saya sibuk. Saudara, ayo kita belajar. Kesibukan itu bukan membuat nilai dirimu makin bertambah, ya, tapi seringkali mengikis waktu untuk berkomunitas, ya, dengan saudara seiman yang seharusnya bisa saling menguatkan satu dengan yang lain. Saudara ingat baik-baik, kita diciptakan, ya, untuk hidup di dalam komunitas. Kejadian 2 ayat 18. Kesibukan yang egois itu merusak tubuh Kristus. Itu membuat kita fokus pada pencapaian-pencapaian individu. Sehingga kita lupa bahwa kita adalah bagian dari satu keluarga rohani. Maka kalau ada orang-orang Kristen saling sesat menyesatkan, saudara sedih nggak melihat mereka saling sesat menyesatkan? Seperti sudah pengajaran kalian saja yang paling benar di dalam setiap kehidupan kalian. Padahal Kristen sama Kristen, tetapi sesat menyesatkan dengan dalil membela, ya, Alkitab yang mereka percayai. Padahal orang membaca Alkitab itu semua dari berbagai angle, Bapak Ibu Saudari. Masalah sesat menyesatkan, saudari yang terkasih di dalam Kristus, nanti di pengadilan terakhir, saudara lihat siapa yang sesat menyesatkan itu. Siapa yang benar, siapa yang tidak sesat, atau siapa yang sesat. Nanti Tuhan yang membuktikan di dalam setiap hidup mereka, bukan saudara dan saya. Ya, kita hanya menafsir, menghermeneutik setiap Alkitab, menafsir Alkitab sesuai dengan pandangan yang kita tahu, dengan ilmu yang kita pahami. Tetapi bukan berarti saudari pandangan kita itu mutlak benar di dalam setiap hidup kita semua. Mungkin saja, ya, dalam setiap teori kita pandai, kita cakap, tetapi dalam setiap tindakan saudari kita nol, ya, kita nol. Atau mungkin kalau dianggap ada nilai 1 sampai 10, kita mungkin nilainya masih di bawah 6 semua. Bapak Ibu, ayo kita diciptakan untuk berkomunitas. Saudara, ketika kita terlalu sibuk untuk berelasi satu dengan yang lain, mungkin dengan suami, istri, dengan anggota-anggota keluargamu, saudara, kita menjadi orang Kristen yang individualistik, yang bertentangan dengan panggilan untuk saling mengasihi, saling menanggung beban di dalam setiap hidup saudara. Bapak Ibu, ayo teman-teman semua dimanapun kalian berada, buatlah komitmen untuk hadir dalam setiap pertemuan ibadahmu. Entah itu komunitas, kelompok sel, doa, persekutuan. Perlakukan itu seperti janji meetingmu dengan klien-klien yang penting. Saudara, katakan tidak pada kesibukan-kesibukan lain yang mengganggu waktu-waktu ini dalam setiap hidup saudara. Ketika ada telepon, saudara ini dikasih oleh Tuhan, saudara memiliki handphone, maksud saya, daripada saudara scroll medsos, luangkan 10 menit, ya, dalam seminggu mungkin saudara ini dikasih oleh Tuhan, mungkin untuk menelpon setiap teman-temanmu, sahabat-sahabatmu yang perlu ditelepon, yang perlu dukungan. Ketika saudara lihat media sosialnya, dia mungkin baru ditinggal oleh orang yang dia kasihi, untuk selama-lamanya mungkin dia tersakiti dan lain sebagainya. Saudara, ayo luangkan waktu 10 menit untuk menelpon 1-2 orang yang bisa saudara telepon, untuk mengirim pesan kepada 1 orang atau rekan seimanmu, tanyakan bagaimana kabarmu yang sebenarnya. Ada nggak yang bisa didoakan? Saya rindu berdoa. Loh, kok kamu tiba-tiba telepon? Iya, Roh Kudus menggerakkan hati saya untuk menelpon kamu. Yuk kita, kalau kamu ada waktu, kita buat appointment supaya kita makan sama-sama. Nanti saya yang traktir dan lain sebagainya. Saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, ayo dalam setiap kehidupan kita semua layani dalam bentuk-bentuk yang sederhana. Ketika ada yang sakit, datengin kunjungan ke rumah sakit atau ke rumah, bawa sedikit, ya, atau berapa saudari yang dikasih oleh Tuhan, buat tangan, sehingga saudari bukan dengan tangan yang kosong saudara datang, ya, datang ke rumah sakit dalam waktu-waktu jam-jam kunjungan. Ketika ada yang berduka, datang ke rumah duka, ya, saudari yang dikasih oleh Tuhan. Jangan biarkan kesibukan menjadi alasan. Ini tindakan-tindakan sederhana seperti ini, saudara, dengan saudara mungkin mengantar makanan,
membelikan waktu. Saya ingat anak saya sakit, saudara yang kasih oleh Tuhan, beberapa tahun yang lalu ketika dioperasi. Ya, kemudian saya punya saudara yang waktu muda saya tinggal di Lampung dulu ya, Bapak Ibu Saudari, sekitar 2-3 tahun di sana. Lalu kemudian adik-adik saya yang ya adik dari papa saya sebenarnya punya anak ya. Jadi bisa dibilang adik-adik, saudari, saya sampaikan adik-adik, tapi tinggalnya jauh. Ya di Lampung, saudari. Dia membelikan makanan. Mereka membelikan makanan, saya ingat sekali. Dia kirim ke rumah sakit di mana anak kami ada, saudari yang kasih oleh Tuhan. Ya, Bang, kami gak bisa datang, tetapi ini ada makanan yang gak banyak, tetapi itu menjadi berkat dalam setiap kehidupan saya pada saat itu bersama istri. Ya, sedangkan orang-orang dekat kami pada saat itu mungkin lupa juga untuk apa, saudari? Datang, berkunjung, ya, membelikan makanan dan lain sebagainya. Saudara, dengan kita melakukan hal-hal yang demikian, pelayanan-pelayanan yang sederhana ini, saudari, mungkin kita mengantar makanan, mengirim kartu ucapan, itu bisa sangat berarti ya untuk membangun setiap kehidupan iman-iman orang-orang di sekitar kita semua. Walaupun saya juga hamba Tuhan pada saat itu, tetapi ada waktu-waktu hamba Tuhan pun bisa lemah di dalam setiap perjalanan kerohaniannya, saudara ini kasih oleh Tuhan, karena tekanan-tekanan itu dalam setiap kehidupannya. Tapi dengan hadir orang-orang ini yang berkunjung ya di dalam setiap kehidupan kami, yang mendukung, care, perhatian, peduli dan lain sebagainya, saudara, kami pun dikuatkan sebagai orang-orang Kristen, orang-orang percaya. Amin. Walaupun jauh, dia ada di Lampung, saya ada di Depok, saudari, tapi dia bisa mengirim makanan pada hari yang sama. Wah, luar biasa. Mungkin pakai jasa GoFood atau apa pada saat itu ya, atau pakai GrabFood, saya lupa pada saat itu. Tetapi ini bisa menjadi hal yang baik ya di dalam setiap kehidupan saudara. Yang ketiga, saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya mau mengajak kita semua, kesibukan yang salah itu bisa mengikis waktu. Selain tadi dengan komunitas, saudara bisa mengikis waktu dengan keluarga. Hubungan kita di rumah tangga, meski tidak secara eksplisit dalam teks ini, tapi prinsipnya jelas. Jika Marta sibuk melayani di ruang tamu, saudara, kira-kira siapa yang memasak di dapur? Siapa yang mengatur rumah? Bayangkan jika ini adalah pola hidup daripada Marta. Saudara, keluarga akan menjadi korban pertama dari setiap kesibukan-kesibukan yang mungkin saudara agungkan ya di dalam setiap hidup saudara. Saudara, keluarga akan menjadi korban pertama. Suamimu mungkin, istrimu mungkin, anak-anakmu, siapapun mereka yang ada di dalam keluargamu, mereka akan menjadi korban pertama dari setiap kesibukan-kesibukan yang kita agungkan. Saudara, keluarga akan menjadi korban ambisi. Banyak suami, banyak papa yang begitu sibuk bekerja sehingga anak-anaknya hanya mengenalnya sebagai figur yang letih di ujung hari. Ketika pulang gak mau diganggu. Ya, saudara yang dikasih oleh Tuhan, gak mau main sama anaknya, tunggu. Papa lagi sibuk, udah pulang kerja mandi, ya, mungkin memiliki waktu santai, lalu kemudian sibuk lagi di gadget maupun di komputernya, sehingga tidak memiliki waktu bermain dengan anak-anaknya. Saudara, banyak juga ibu yang begitu sibuk dengan karir, dengan aktivitasnya, hingga kehangatan keluarga tergantikan oleh gadget, oleh pengasuh di dalam setiap hidup mereka. Ya, mungkin anak jadi lebih dekat dengan pengasuh, dengan babysitter, bapak ibu babysitter, ya, daripada dengan orang tuanya sendiri. Kita membangun istana bagi anak-anak kita, tetapi maaf, kita lupa membangun home. Membangun home yang artinya, saudari, jangan hanya membangun istana. Bangunlah sebuah rumah yang dipenuhi dengan kehadiran saudara, perhatian saudara, kasih saudara, ya, di dalam setiap hidup saudara. Karena warisan terbesar bagi anak-anak kita bukanlah harta ataupun gelar, bukan rumah mewah ataupun mobil mewah, melainkan kenangan akan orang tua yang hadir secara penuh. Hadir secara fisik, hadir secara emosional, hadir secara spiritual di dalam setiap kehidupan mereka. Makanya walaupun banyak papa, mama itu ada di dalam setiap kehidupan keluarga, tetapi banyak mereka yang tidak hadir dalam setiap kehidupan keluarga-keluarga mereka. Karena apa? Karena sibuk. Saudara, ayo evaluasi jadwal kita minggu ini.
Berapa banyak waktu yang berkualitas yang benar-benar kalian habiskan dengan pasangan, dengan anak-anak kalian tanpa distraksi pekerjaan, bisnis, gadget, laptop, iPhone-mu? Atau apakah kalian keluarga hanya menjadi penonton dalam perlombaan kesibukan-kesibukanmu? Istrimu hanya nonton kamu sibuk, suamimu hanya menonton kamu sibuk, anak-anakmu hanya menonton kesibukan-kesibukanmu. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, mari inilah yang ketiga. Pastor Ndeso mau mengajak kita semua, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, jangan sampai kesibukan yang salah mengikis waktu untuk keluarga. Tokoh yang bisa kita pelajari adalah Daud. Pada saat raja pergi berperang, saudari, ada musim yang sibuk dalam setiap kehidupan Daud. Daud justru lengah dan tinggal di istana. Saudara, kesibukan Daud atau ketidaksibukan yang salah ini tidak menghalanginya, saudari yang dikasihi oleh Tuhan, untuk berzina dengan Betsyeba. Namun konsekuensi dosanya itu merusak keluarganya. Saudara, ada pertikaian, ada pemerkosaan, pemberontakan anak-anak itu terjadi dalam setiap kehidupan keluarga Daud. Ini menunjukkan bahwa ketika seorang pemimpin keluarga secara fisik atau secara emosional tidak hadir karena kesibukan atau karena kelengahannya, keluarga itu menjadi rentan runtuh di dalam setiap kehidupannya. Saudara, belajarlah dari Daud. Dia sibuk pada saat itu. Tapi di tengah-tengah kesibukannya ada waktu-waktu luang, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tapi waktu luangnya pun bukan dipakai untuk mencari Tuhan, tetapi justru dia berjalan-jalan di atas sotoh istananya. Dan akhirnya dia menemukan Betsyeba yang sedang mandi pada saat itu. Dan hatinya tertuju kepada perbuatan-perbuatan dosa dalam setiap kehidupannya. Saudara, ayo, ketika seorang pemimpin keluarga secara fisik ataupun emosional tidak hadir di tengah-tengah keluarganya, karena kesibukan atau kelengahan, keluarga itu akan mudah runtuh. Bapak Ibu saudari yang terkasih di dalam Kristus, keluarga adalah institusi pertama yang Tuhan dirikan. Kesibukan yang mengabaikan keluarga pada dasarnya adalah ketidaktaatan terhadap mandat ilahi. Saya bingung kalau ada orang-orang yang bisa dari Senin sampai Sabtu atau Senin sampai Minggu itu bisa setiap hari ke gereja. Saudari yang dikasihi oleh Tuhan, bukan masalah salahnya ke gereja, tetapi saudari, gereja yang pertama itu adalah kamu. Gereja yang pertama adalah kamu, dan orang-orang di mana kamu harus jadi berkat adalah keluargamu. Itu paling penting. Bukan gerejamu. Orang-orang begitu sibuk di gereja sehingga akhirnya mengabaikan keluarga, mengabaikan anak, mengabaikan pasangan. Saudari yang dikasihi oleh Tuhan, ini beresiko mewariskan kekayaan materi di dalam setiap kehidupan saudara. Kesibukan yang mengabaikan keluarga pada dasarnya adalah ketidaktaatan pada mandat ilahi. Pada mandat ilahi. Saudara, kita beresiko mewariskan kekayaan materi, tetapi kemiskinan relasi kepada anak-anak kita karena saudara tidak hadir di tengah-tengah keluarga. Tuhan memanggil orang tua, terutama papa, untuk memimpin keluarga dalam pengenalan akan Yesus. Saudara, yang membutuhkan kehadiran dan ketersediaan waktu di dalam setiap kehidupan anak-anakmu. Jadilah ayah atau papa atau orang tua. Bukan hanya saudari yang dikasihi oleh Tuhan kasih makan, kasih sekolah, kasih kuliah yang terbaik buat anak-anakmu. Tapi juga beri makan makanan rohani buat setiap kehidupan jiwa anak-anakmu. Saudara, ayo. Meja makan itu tempat yang sakral sekarang seharusnya. Kenapa? Saudara, usahakanlah untuk makan bersama dengan keluarga. Minimal sekali sehari, tanpa TV, tanpa ponsel. Jadikanlah itu waktu untuk sharing, bercerita, bercanda, bersenda gurau dengan anak-anakmu, dengan pasanganmu. Jangan di tempat makan handphone juga. Saudara, jadwalkanlah, mungkin kalau saudara sudah punya rumah tangga, sudah punya anak, tetap punya kencan dengan pasanganmu, dengan suamimu, dengan istrimu. Miliki waktu-waktu khusus dengan pasanganmu. Atau mungkin ada waktu-waktu khusus dengan anak-anakmu. Saudara, ini bisa sesederhana jalan-jalan ke taman, minum kopi berdua, saudari datang ke danau, lihat sungai dan lain sebagainya, pemandangan alam. Gak perlu mahal-mahal, gak perlu ke luar negeri.
Ya saudari, orang ke luar negeri juga norak juga kok Bapak Ibu saudari. Mereka foto sama jalanannya, mereka foto video dengan kondisi-kondisi jalannya saja. Hanya berbeda saja di sana luar negeri, di sini saudari di Indonesia kondisi jalannya ya seperti biasa yang saudara sering lihat. Ya kalau di luar negeri kan ya seperti itulah. Ya kadang ada orang-orang yang video live stream, oh dengan kondisi ini di Hong Kong, ini di Cina, ini di US, ini loh di Inggris, ini loh di Australia seperti ini loh, ini di Jepang dan lain sebagainya. Sebenarnya sama saja, noraknya sama saudari ya, tapi itu luar negeri. Ya Bapak Ibu saudari, jalan-jalanlah. Sesederhana itu kok. Mau ke taman yang murah, biasanya kan setiap kota itu ada taman-taman yang dibangun pemerintah hari-hari ini. Datanglah ke taman-taman yang gratis itu, ya, supaya saudara bisa bersama-sama minum kopi di tengah jalan mungkin, ya dengan pasanganmu. Ya perlakukan janji ini kalau saudara sudah berjanji, perlakukan janji ini seperti janji kerja yang tidak bisa dibatalkan. Sekalipun siapapun yang nelpon saudara, nanti saudara telepon balik ketika nanti ada orang yang mungkin ya itu penting nanti setelah saudara bertemu ya dengan pasanganmu, dengan anak-anakmu. Setelah acara itu baru saudara telepon balik. Saudara sediakanlah waktu singkat untuk berdoa bersama sebagai keluarga. Sebelum mungkin tidur, biarkan setiap anggota keluarga menyebutkan kira-kira apa sih yang menjadi satu syukurmu hari ini, di mana Tuhan ya memberkati hidupmu. Ada gak kira-kira satu ucapan syukur dalam mulut suami, istri, anak-anakmu ya? Dan satu permohonan doanya kepada Tuhan. Nanti berdoa bersama-sama. Ya kalau saudara mungkin gak bisa 1 jam, ya mulailah dari 10 menit, ya setengah jam. Nanti akan menjadi satu ya gaya hidup buat anak-anakmu saudari. Ini membangun keintiman spiritual. Ini membangun emosional yang kuat. Mengingatkan semua orang bahwa Kristus adalah pusat dari keluarga yang saudara sedang bangun dalam hidup saudara dan saya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus. Perlombaan kesibukan kita adalah perlombaan yang keliru. Itu adalah lomba yang mengikis jiwa, merusak relasi, dan menjauhkan kita dari Tuhan. Hari ini Tuhan Yesus berdiri di tengah-tengah kesibukan kita. Dan dia berkata seperti kepada Marta, 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 kamu ini khawatir, menyusahkan diri dengan banyak perkara, tetapi hanya satu saja yang perlu. Saudara, mari kita berhenti sejenak, letakkan smartphone kalian, tutup laptop kalian, ya. Dan seperti Maria, pilihlah bagian yang terbaik, duduk di kaki Yesus. Dari tempat duduk inilah saudara akan menemukan kekuatan. Saudara akan menemukan hikmat Allah. Saudara akan menemukan prioritas yang benar untuk mengasihi Tuhan, mengasihi keluarga, terlibat dalam komunitas, dan melayani Tuhan dengan sukacita, bukan dengan beban. Bapak, Ibu, saya mau tutup pada kesempatan saat hari ini. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, perlombaan di dalam kesibukan itu seperti mengejar lencana. Ya, saudara mengejar rencana kesibukan. Itu adalah perlombaan yang ujung-ujungnya adalah kehampaan. Itu adalah lomba yang membuat kita kehabisan nafas, tetapi tidak pernah sampai pada garis kepuasan sejati dalam setiap hidup kita semua. Pada kesempatan saat hari ini, Yesus yang penuh kasih itu berdiri di tengah-tengah kekacauan jadwalmu itu. Dia berdiri di samping meja kerjamu yang berantakan itu, di dalam mobilmu yang selalu dalam perjalanan, di dalam ruang tamumu, ya ruang tamu setiap kehidupan kita semua, di mana kamu dan saya ya ada tetapi tidak benar-benar hadir di ruang tamumu itu. Dia mengetuk setiap pintu hati kita semua. Saudara, bukan dengan teriakan dan kecaman, tetapi dengan suara yang lembut, yang penuh dengan kerinduan. Dia berkata, tenanglah, aku adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Sedang berdiri di depan pintu hatimu dan mengetuk. Jika kamu dan saya membukakan pintu, aku akan masuk. Dan aku akan makan menikmati hidangan bersama-sama denganmu. Bersama kamu pun juga bersama-sama dengan aku. Saudara, pertanyaannya bukan lagi seberapa sibuk kamu, tetapi apakah kamu mau berhenti sejenak untuk membukakan pintu kepada Tuhanmu. Mungkin untuk pertama kalinya, saudara, dalam waktu yang lama inilah saatnya kita berhenti berlari.
Saatnya kita melepas semua lencana kehormatan duniawi yang berat itu. Saatnya saudara untuk seperti Maria hanya duduk diam, duduk dekat kaki Yesus, menyerahkan seluruh beban, menyerahkan seluruh kekhawatiran, seluruh daftar kerjamu yang tidak ada ujungnya itu selesainya kapan, dan kepada Dia yang memegang kendali dalam setiap hidupmu dan hidupku. Saudara, keputusan ada di tanganmu pada kesempatan saat hari ini. Maukah kalian pada saat ini memberikan bukan hanya waktu sisa, tetapi memberikan seluruh hidupmu, seluruh perlombaanmu kepada Dia yang satu-satunya yang saudara perlukan dan butuhkan. Saudara, berikanlah kepada Dia garis startnya sampai finish dari setiap kehidupanmu. Maka kamu akan menemukan bahwa perlombaan itu tidak lagi melelahkan. Karena kamu akan berlari di dalam setiap kekuatannya. Dia yang selalu akan menguatkan hidup saudara setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Ya Bapa yang maha hadir pada kesempatan pagi hari ini, atau saat hari ini Tuhan, mungkin kami menontonnya di siang hari, atau di sore ataupun malam hari. Bapa, kami datang kepadamu di saat ini dengan segala kejujuran. Kami mengaku kami telah membiarkan kesibukan menjadi raja dalam hidup kami. Kami telah memakai aktivitas sebagai lencana kehormatan dan pelarian dari keheningan di mana Engkau bersuara. Bapa, pada saat hari ini kami menurunkan lencana-lencana itu. Setiap kesibukan-kesibukan itu satu persatu di hadapan salib-Mu. Lencana ambisi kami, biarlah itu turun dalam nama Yesus. Lencana kekhawatiran kami itu turun dalam nama Yesus. Lencana pencapaian duniawi kami semua itu turun dalam nama Yesus. Bahkan lencana pembenaran diri kami melalui pekerjaan kami itu turun dalam nama Yesus. Tuhan, seperti Maria, kami mau memilih untuk duduk di kaki-Mu. Ambillah kendali dalam setiap hidup kami. Ambillah jadwal kami. Jadilah Tuhan atas setiap schedule kalender kami semua. Atas setiap smartphone kami, atas setiap pikiran-pikiran kami dan energi kami semua. Isilah kami kembali dengan Roh-Mu yang kudus ya Bapakku. Agar kami memiliki hikmat-Mu untuk membedakan yang utama daripada sekedar yang mendesak. Berilah kami keberanian untuk berkata tidak kepada kesibukan-kesibukan yang melalaikan panggilan kami sebagai anak-anak-Mu, sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak-anak maupun orang tua. Dan biarlah kami semua boleh memiliki hati yang selalu rindu untuk kembali kepadamu. Engkaulah sumber damai sejati kami. Pulihkanlah setiap hubungan kami dengan keluarga kami, dengan pasangan kami, dengan anak-anak kami, dengan orang tua kami. Bangunlah kembali komunitas kami yang orisinil, yang otentik, yang asli. Dan yang terutama, Tuhan, kami berdoa, biarlah ada hubungan yang terus terjalin secara pribadi dengan Engkau, Allah kami yang hidup. Sehingga dari tempat duduk di kaki-Mu itu, kami boleh bangkit melayani dunia ini dengan kuasa, dengan kasih yang segar setiap harinya. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami serahkan seluruh hidup kami. Kami serahkan perlombaan-perlombaan kami ke dalam tangan-Mu yang penuh dengan kasih. Kami mulai hari ini untuk terus memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Raja kami. Kami mengucap syukur. Diberkatilah setiap hidupmu. Diberkatilah setiap jiwamu. Diberkatilah setiap kehidupanmu, keluargamu, pasanganmu, orang-orang yang Kau kasihi. Diberkatilah di dalam nama Yesus. Biarlah apa yang Kau kerjakan dalam setiap bisnis usaha pekerjaanmu, Tuhan buat berhasil bagi kemuliaan sorga. Aku berdoa in the name of Jesus. Biarlah Tuhan rahmati-Mu dengan sukacita, dengan damai sejahtera. Dan sehingga saudara dan saya boleh memiliki damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, memenuhi hati dan pikiranmu. Di dalam nama Yesus, biarlah Engkau boleh menjadi pribadi-pribadi yang terberkati dan terus rindu menjadi saluran berkat kasih Kristus di dalam setiap kehidupanmu. Setiap kita yang diberkati dan terus rindu menjadi saluran berkat Tuhan. Mari bersama-sama kita katakan amin. Saudara, berapa banyak yang terberkati pada kesempatan pagi hari ini? Saudara yang terberkati bisa tulis di dalam kolom komentar, bersih jiwa menyegarkan dari kota saudara.
Terima kasih yang sudah menulis ya di dalam kolom komentar, bersih jiwa, menyegarkan dari kota saudara. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menulis. Saudara, terima kasih buat tap-tap layarnya. Terima kasih buat share-nya. Terima kasih saudara yang dikasih oleh Tuhan atas gift yang saudara juga berikan, terbangkan lewat pelayanan Pastor Deso. Terima kasih. Bahkan buat setiap Bapak Ibu Saudari yang memberikan persembahan syukur kasih, persepuluhan, donasi, support, kolekte terhadap pelayanan Pastor Deso. Pastor Deso mengucapkan terima kasih dalam setiap kehidupan saudara-saudari. Biarlah Tuhan Yesus yang membalaskan setiap pemberian-pemberian syukur saudara, pemberian-pemberian khusus saudara, pemberian-pemberian kasih saudara. Biarlah Tuhan Yesus yang terus membalaskan dengan berbagai kebaikan yang terus melimpahi setiap hidupmu dan keluargamu. Bagi Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan, buat kalian yang rindu untuk turut ikut mendukung pelayanan Pastor Deso dengan memberikan persembahan syukur, persembahan kasih, persepuluhan, persembahan khusus untuk pembukaan TK, lalu kemudian ada persembahan donasi, support terhadap pelayanan Pastor Deso. Saudara, bagi kalian yang terberkati jiwamu setiap harinya, bagi kalian Bapak Ibu Saudari yang digerakkan oleh Roh Kudus, saudara dapat memberikan persembahan-persembahan itu lewat bio profil ataupun profil saya. Ya, di atas itu ada bundaran orange. Saudari bisa klik di sana dan saudara akan masuk ke profil Pastor Deso. Di sana ada BCA atas nama istri saya maupun Social Bus. Ya, saudara orang Indonesia gunakanlah BCA karena lebih memudahkan. Orang-orang luar negeri selain di Indonesia, saudara bisa menggunakan Social Bus kalau saudara rindu mendukung pelayanan Pastor Deso. Saudara, berilah dengan hati yang tulus, bermurah hatilah sebagai orang-orang percaya di dalam setiap kehidupanmu. Apapun pemberian-pemberianmu saudara yang dikasih oleh Tuhan, itu untuk melatih kita untuk bermurah hati. Bahwa saudara tahu bahwa semua yang saudara miliki, yang saudara dapati di dalam setiap kehidupan saudara, itu pun berkat kemurahan Tuhan. Itu pun milik Tuhan. Kita kembalikan milik Tuhan dalam setiap kehidupan kita semua. Sehingga kita boleh dipercaya oleh Sang Pemilik lebih lagi dalam setiap kehidupan kita semua. Puji Tuhan, saudara, terima kasih. Sekali lagi, dukung selalu pelayanan pekerjaan Tuhan lewat channel Pastor Deso. Saudara, hari ini nanti jam 11 kita tidak ada Kilau Cantik Ilahi. Mungkin akan diganti di hari Kamis ya Bapak Ibu Saudari, jam 11 hari Kamis ini. Khusus minggu ini, program Kilau Cantik Ilahi mungkin kita akan ganti di hari Kamis. Ya, khusus minggu ini. Ya Bapak Ibu Saudari yang harusnya hari Selasa tetapi saya ganti di hari Kamis. Lalu kemudian nanti malam doakan supaya program Gen Z Level Up for Jesus Selasa, Kamis, Sabtu ya jam 7 malam saudara bisa kembali bersama-sama ada di channel ini. Ya khususnya orang-orang muda. Kalau kalian punya anak-anak muda atau orang-orang muda dalam setiap kehidupan kalian, kalian bisa sharing kepada mereka. Untuk kau sampaikan kepada mereka, jangan lupa ikutin channel Pastor Deso Selasa, Kamis, Sabtu malam. Ya khusus buat Gen Z, orang-orang muda yang mau datang kepada Tuhan. Ya, saudara bisa share channel ini, saudara bisa WA kepada mereka secara pribadi dan lain sebagainya. Oke, itu saja yang saya bisa sampaikan pada kesempatan saat hari ini. Tuhan Yesus memberkati, sekali lagi terima kasih. Saya mau undur diri Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. God bless you buat kalian semua. Terima kasih buat setiap kehadirannya. Sampai bertemu kembali esok hari ataupun nanti malam. God bless you. Tuhan Yesus memberkati. Salam dari saya Pastor Deso. Bersih jiwa, menyegarkan. Dari kota Depok, Jawa Barat. Saudara, sekali lagi kalau ada saudara yang rindu untuk dilayani Pastor Deso, ya, secara pribadi, saudara mungkin rindu untuk bertemu, rindu untuk dilayani, didoakan rumahnya, didoakan setiap usaha bisnisnya, didoakan keluarga rumah tangga, atau saudara mungkin pengen konseling, saudara bisa chat pribadi kepada saya. Kalau wilayah itu masih sekitar Jabodetabek, kami akan usahakan membuat schedule, yang membuat appointment, yang membuat Bapak Ibu Saudari janji temu kepada kalian semua ya. Mudah-mudahan kalau memang saudara merindukan untuk dilayani secara pribadi, nanti saya bersama istri akan hadir, ya kita akan atur waktunya tentu yang bisa ya, saya bisa, saudara pun bisa. Puji Tuhan, itu saja tambahannya. Sekali lagi bersih jiwa, menyegarkan dari Depok, Jawa Barat. God bless you.